Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Kebahagiaan itu merupakan impian setiap orang. Kaum muslimin mengidam-idamkan kebahagiaan yang sejati. Orang-orang kafir, mereka pun memiliki keinginan untuk hidup bahagia. Bahkan orang-orang yang tidak bertuhan pun terlihat dari doa mereka, misalnya ketika melepas temannya yang akan naik pesawat dengan perkataan, "Semoga engkau selamat di perjalanan." Selamat di perjalanan adalah sesuatu yang membuat dia bahagia. Namun betapa banyak orang yang mengharapkan kebahagiaan, tapi mereka belumlah sampai kepada kebahagiaan yang sejati. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan di antara unsur kebahagiaan yang hakiki ada 3. Dan kalau saya simpulkan, 3 keadaan yang merupakan unsur kebahagiaan tersebut terletak pada sikap kita yang tepat menghadapi 3 keadaan tersebut. Yang pertama, dalam hidup kita pasti kita akan menemukan, merasakan, melihat berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita yang tepat menghadapi fakta ini yang tidak bisa kita ingkari? Adalah bersyukur. Bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan hati kita menerima dan kita mengakui bahwa nikmat-nikmat itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan lidah kita sikapi nikmat-nikmat tersebut dengan mengungkapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian dengan anggota badan kita, cara bersyukurnya adalah menggunakan seluruh potensi dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, tubuh kita, untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita melihat keadaan yang lainnya dalam kehidupan kita, maka selain nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpah,
kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menciptakan kehidupan ini adalah supaya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kehidupan itu untuk menguji kita. Maka sikap kita bagaimana terhadap ujian-ujian tersebut? Maka kita menghadapi ujian itu adalah dengan bersabar. Bagaimana hati yang bersabar? Itu adalah rela menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian, bencana, atau apapun itu. Kita menjauhkan rasa marah terhadap takdir yang menimpa, terhadap ujian yang kita alami. Kemudian dengan lidah kita sabar, dengan lidah kita adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Kita milik Allah. Benda-benda yang Allah titipkan kepada kita kapanpun dia ambil itu terserah Allah. Kemudian dengan mulut kita boleh kita juga memuji Allah juga terhadap ujian yang menimpa kita. Dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Atau kita berharap pahala dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pahala dalam musibahku ini, dalam ujian yang Engkau timpakan kepadaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang sedang saya terima ini, ya Allah. Bagaimana dengan badan? Cerminan kesabaran dengan badan kita, dengan tubuh kita adalah menghindarkan diri dari niyahah misalnya. Yakni berteriak-teriak. Tangan harus kita tahan, jangan sampai memukul-mukul pipi, ya, menjambak-jambak rambut, atau misalnya merobek-robek baju. Karena semua itu tidak mencerminkan kesabaran. Berikutnya yang ketiga, dalam kehidupan kita selain kita dirundung nikmat, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita yang ketiga ini tidak luput dari kehidupan kita adalah kita berbuat dosa. Apa sikap yang terbaik bagi orang yang ingin berbahagia ketika dia melakukan dosa? Maka sikap yang terbaik adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan an-nadam, dengan penyesalan yang mendalam, bukan sekadar penyesalan saja, tapi penyesalan yang mendalam betul-betul.
dengan pengakuan yang jujur kepada Allah bahwa kita itu salah. Kita tidak mencari kambing hitam selain diri kita sendiri. Kita akui ini kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak ampuni kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian al-inkisar. Apa itu al-inkisar? Seakan-akan hati kita itu hancur berkeping-keping akibat kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Serasa hancur dada ini, melawan hawa nafsu, melawan bisikan-bisikan setan, melawan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Penyesalan yang sangat mendalam itu membuat hati kita hancur sehancur-hancurnya. Dan kita jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain Allah. Al-inkisar membuat kita putus asa dari makhluk. Kita hanya berpegang teguh kepada Allah. Gak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khudu', perasaan yang khusyuk di hati kita, dengan sikap kita yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon pertolongan, al-isti'anah, agar kita dicabut sampai ke akar-akarnya dari dosa tersebut, agar kita diberi kemampuan untuk meninggalkan dosa tersebut, agar hati kita tidak lagi tercantol dengan dosa-dosa tersebut. Dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka kita jujur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Az-zul, merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjalan di hadapan orang-orang, kita anggap diri kita adalah yang paling kotor, yang paling hina. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Itu semuanya akan membuat taubatan nasuha, tobat yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak melakukan lagi dosa-dosa tersebut. Ini yang akan membuat kita bahagia dan akan membuat musuh bebuyutan kita menderita. Menghadapi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertobat dengan tobatan nasuha, sampai musuh-musuh Allah itu berkata, seandainya saja aku tidak menggoda dia, dibiarkan saja, mungkin itu akan lebih baik. Ternyata ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan dosa-dosanya kemudian dia bertobat dengan tobatan nasuha, ternyata bertambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 3 unsur kebahagiaan yang pernah disitir oleh Ibnu Qayyim, yang berhubungan dengan
3 keadaan kita dalam hidup, yang 3 keadaan itu tidak akan pernah luput dari diri kita. Imma kita sedang mendapatkan kenikmatan Allah, maka orang yang bahagia itu bersyukur. Imma sedang mendapatkan ujian dari Allah, maka sikapnya adalah bersabar. Imma kita melakukan dosa-dosa, maka sikapnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan-insan yang berbahagia dengan mengambil sikap yang terbaik terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia, sehingga kita meraih bahagia abadi di akhirat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.